ia berdoa, "Ya Tuhan, lindungi ibu hamba. Ya Tuhan, tolong Tuhan." Dan proses untuk sumpah pocong pun berlangsung. Selamat datang kembali di channel Lambordo bersama saya, Adil. Terima kasih buat kalian yang masih mau mengklik video dari channel ini. Jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini untuk bisa lebih berkembang lagi. Nah, seperti biasanya, sebelum saya masuk ke jalan ceritanya, saya akan memberikan sedikit kisi-kisi cerita pada episode kali ini, yaitu tentang seorang ibu-ibu yang tertuduh maling di salah satu rumah tempat ia kerja. Dia masih bersikeras bahwa bukan dialah yang maling atau mencuri. Sampai suatu waktu ada salah satu tetangga yang menceletuk untuk mengadakan sumpah pocong. Nah, untuk cerita lebih lanjutnya, simak terus cerita pada episode ini. Dan cerita horor, kita mulai. Kita mulai cerita ini pada pagi hari ketika sebut saja nama ibu ini adalah Ibu Nur. Setiap pagi sebelum ia pergi kerja, ia memasak dulu untuk anak sematawayangnya yang bernama Indah. Ia berbincang kecil bertanya kepada anaknya ketika mereka sama-sama sarapan di meja makan. "Indah, kamu hari ini pulang jam berapa?" "Jam 12, Bu. Sebab hari ini akan ada rapat guru." "Oh gitu. Kamu yang rajin ya nak belajarnya." "Iya, Bu," jawab Indah singkat. Lalu setelah mereka selesai sarapan pagi, Indah pun pamit untuk pergi ke sekolah. Karena saat itu sudah menjelang ujian nasional. Nah, jadi sebelum Indah pergi, Ibu Nur pun memberikan sedikit arahan lagi untuk anaknya. "Nak, kamu belajar yang baik ya nak ya, supaya kamu tidak seperti ibu." "Ya Bu, Indah janji akan bahagiakan ibu setelah Indah sudah kerja." Dan Indah pun pergi. Begitupun juga dengan Ibu Nur, di mana Ibu Nur mengunci pintunya dan pergi ke tempat rumah besar di mana itu adalah tempat kerjanya. Ya, Ibu Nur adalah seorang asisten rumah tangga. Sesampai di rumah itu, ia bertemulah kepada majikannya yang bernama Ibu Santi. Ibu Santi ini terkenal sebagai warga yang baik, ramah kepada warga sekitar. Begitupun juga dengan Ibu Nur. Ia sudah seperti menganggap Ibu Nur itu adalah bagian dari keluarganya. Bahkan sesekali ia menganggap Ibu Nur itu adalah orang tuanya sendiri. Nah, sedangkan suaminya itu yang bernama Pak Robert. Pak Robert ini termasuk orang yang paling kaya di kampung ini. Dan orangnya juga santun dan sering memberikan bantuan kepada warga-warga sekitar. Kerap kali Ibu Nur sering membanggakan Ibu Santi dan Pak Robert di depan Indah ketika mereka sedang makan, baik itu pada sarapan pagi ataupun ketika sedang makan malam. Suatu hari, Pak Robert itu ada tugas untuk menyelesaikan pekerjaannya di luar kota selama 1 minggu. Dan tidak biasanya Ibu Santi ini ikut suaminya, karena dengan beralasan ia sedang ingin liburan untuk melihat suasana baru. Maka dari itu, tinggallah Ibu Nur sendiri ketika pagi sampai sore, karena Ibu Nur tidak pernah menginap di rumah itu karena dia beralasan untuk ingin bersama dengan anak sematawayangnya ketika malam hari. Dan majikannya tidak menganggap itu sebagai masalah. Lalu singkatnya, setelah suami istri ini pulang ke rumah, tiba-tiba Ibu Santi ini teriak kehilangan emas yang ada di dalam lemari bajunya.
Dan Pak Robert pun yang masuk ke dalam kamar langsung memberitahu pada istrinya, kamu jangan panik dulu. Coba kamu cek pelan-pelan di mana terakhir kali kamu menaruh. Coba kau ingat-ingat juga. Begitulah kata Pak Robert yang didengar oleh Ibu Nur. Saat itu Ibu Nur tidak tampak seperti orang yang tertuduh atau tersangka. Lalu Ibu Santi masih mencari sampai ia menggeledah seluruh kamarnya saat itu. Nah, akhirnya Ibu Santi pun bertanya kepada Ibu Nur dengan panggilan Mbok. Mbok, saya mau tanya, apakah Mbok ada melihat emas saya di dalam kotak yang biasa saya simpan? Lalu Ibu Nur hanya menggelengkan saja sambil berkata, saya tidak pernah melihat kotak yang Ibu maksud. Lalu Ibu Santi itu seperti sedikit menaruh rasa curiga kepada Ibu Nur. Namun ia tidak ingin langsung menuduh. Lalu Ibu Santi pun pergi meninggalkan Ibu Nur. Lalu Ibu Nur pun kembali bekerja seperti mencuci piring, baju, dan yang lain-lain. Saat itu Ibu Santi menemui Pak Robert. Ia bilang kepada suaminya, Pak, Mama curiga sama Mbok Nur. Apakah Papa nggak curiga? Ya saya curiga, tapi kan mana mungkin. Dia sudah bekerja di sini bertahun-tahun. Jika ia ingin mencuri, harusnya sudah lama yang melakukan itu. Lalu Ibu Santi pun seperti tertegun mendengar kata-kata Pak Robert. Lalu ia merasa bersalah dan ia pun sudah tidak mau curiga lagi pada Ibu Nur. Namun karena Ibu Santi ini adalah orang yang ramah dan sering berbincang-bincang pada warga-warga sekitar, apalagi ketika pagi hari di mana Ibu Santi itu sering membeli seperti jajanan anaknya atau kebutuhan dia ke toko yang ada di depan rumahnya. Karena sesekali Ibu Nur itu sedang sibuk di belakang. Jadi Ibu Santi itu seperti tidak ingin mengganggu pekerjaan yang sudah banyak. Nah, saat itu Ibu Santi sedang belanja di toko yang ada di depan rumahnya. Lalu saat mereka berbincang-bincang, tidak disangka-sangka Ibu Santi ini seperti terbawa suasana, di mana ia menceritakan bahwa ada seonggok emas yang ia simpan di dalam lemarinya itu hilang. Sedangkan rumah itu tidak ada tampak seperti dibobol oleh maling. Dan warga itu pun bertanya, emang kejadiannya kapan, Bu? Saya baru pulang 2 hari lalu. Jadi kejadiannya baru 2 hari ini, Bu? Iya. Jangan-jangan Ibu Nur? Saya tidak yakin sih. Tapi saat itu saya memang ada menaruh curiga kepada Mbok Nur. Lalu perbincangan pun terus berlanjut sampai di mana Ibu Santi pun izin pamit untuk kembali ke rumah. Ketika perbincangan itu, Ibu Santi ini kembali menaruh rasa curiga kepada Ibu Nur. Namun kata-kata Pak Robert saat itu masih sangat diingat jelas oleh Ibu Santi. Namun ternyata efek dari Ibu Santi ini bercerita sudah menyebarlah berita bahwa Ibu Santi telah kehilangan seonggok emasnya yang ia simpan. Berita itu menyebar dan para warga sekitar itu seperti menuduh bahwa Ibu Nur lah pencuri yang sebenarnya. Sampailah berita ini terdengar oleh telinga Indah. Indah saat itu sangat risih karena mana mungkin ibuku maling, mana mungkin ibuku ini pencuri. Namun saking capeknya Indah untuk memperdebat warga-warga sekitar, ia pun kerap kali setelah pulang sekolah langsunglah pulang ke rumah dan tidak ingin pergi main lagi. Lalu beberapa waktu pun berlalu, sekitar 2 minggu setelah kejadian emas itu hilang, di mana berita ini semakin meresahkan, semakin gemparlah, sampai di mana Ibu Nur ini dijuluki sebagai pencuri yang serakah. Lalu karena Ibu Nur yang sudah semakin risih dengan berita itu, ia pun izin untuk tidak masuk kerja pada hari itu.
Lalu pada siang hari, pintu rumah Ibu Nur itu seperti diketok orang. Lalu Ibu Nur dengan malasnya membuka pintu itu, dan ternyata ada 2 orang laki-laki yang dimana ia mengenali 2 orang itu, yaitu Pak Encak dan Bapak Selamat. Ya, Pak Encak ini adalah orang yang dimana ketika ada syukuran atau acara yang tentang agama seperti mengaji, Pak Encak inilah yang sering ada di acara-acara tersebut sebagai pengisi acara. Lalu Pak Encak ini pun bilang kepada Ibu Nur, "Bu, berita tentang ibu ini sudah sangat menyebar dan meresahkan. Sampai saya pun terganggu dengan tuduh-tuduhan para warga. Sebaiknya ibu selesaikan masalah ini karena saat ini Pak Robin dan Pak Santi dan beberapa warga sedang kumpul di rumah Pak Robin. Sebaiknya ibu datang, dan secara sederhananya itu adalah ibu klarifikasi bahwa bukanlah ibu yang mencuri emas itu." Lalu Ibu Nur pun tampak seperti tidak gugup sama sekali. Seperti 100% yakin bahwa memang bukan dialah yang mencuri. Lalu ia bilang pada Pak Encak, "Pak, saya izin dulu untuk memakai jilbab. Ya udah, saya tunggu di depan atau saya duluan. Bapak duluan saja dengan Pak Selamat. Nanti saya nyusul." Oke. Lalu Pak Encak pun pergi. Nah, setelah itu sampailah Ibu Nur ke rumah majikannya, dan benar saja banyak warga sudah menunggu di situ. Bahkan belum sampai ia menemui Ibu Santi, kiri dan kanannya itu sudah banyak yang mencemooh. Dasar Pencuri. Dasar kau pencuri. pencuri kau. Ibu Nur hanya menunduk saja karena ia tidak ingin melawan kata-kata itu. Lalu Ibu Santi yang ada di kamarnya memanggil Ibu Nur, dan Ibu Nur pun masuk. Lalu Ibu Santi pun bilang kepada Ibu Nur, "Bu, mohon maaf ya Bu, berita ibu itu menyebar karena saya saat itu terlalu asik berbicara sampai terlepaslah. Saya tidak masalah kalau emas saya hilang Bu, tapi kasih tahu siapa yang mencurinya. Biarlah risiko ini saya tanggung." Namun Ibu Nur dengan lantangnya bilang, "Lantas ibu menuduh saya mencuri emas ibu?" Tanya Ibu Nur dengan lantang. "Enggak, tapi kalau memang Mbok yang mencuri, saya tidak masalah Mbok. Nanti biarlah kita selesaikan secara kekeluargaan dan saya akan melupakannya." "Tidak, saya memang tidak mencuri." "Ya sudah, kalau begitu ayo kita keluar." Dan setelah itu mereka pun keluar, di mana Ibu Nur masih dengan keteguhan hatinya bahwa bukan dialah yang mencuri. Lalu ketika ia klarifikasi pun, ia bilang pada warga sekitar, "Saya mengakui bahwa bukan sayalah yang mencuri." Namun ketika Ibu Nur sedang menjelaskan kronologisnya, tiba-tiba ada warga yang menceletuk, "Kalau ibu berani, bagaimana kalau sumpah pocong?" Lalu warga sekitar yang mendengarkan ucapan itu, mereka seperti terprovokasi. Dan mereka pun serentak berteriak, "Ya, kalau berani sumpah pocong, sumpah pocong." Ibu Nur yang sudah kepalang tanggung, ia pun langsung bilang, "Saya siap sumpah pocong, siapa yang takut? Karena memang bukan saya yang mencuri." Lalu ternyata Indah sudah pulang sekolah dan dia berada di antara warga yang teriak-teriak itu. Ia melihat ibunya yang bicara seperti itu, seketika jantungnya itu berdebar begitu hebatnya. Karena dia takut jikalau memang ibunya yang mencuri dan ada resiko yang akan ibunya tanggung. Lalu warga pun bertanya, "Kapan?" "Sekarang pun saya berani."
kalau kalian memang menantang saya, oke, kata warga. Kita siapkan tempatnya. Lalu Pak Encak pun mendengarkan keadaan yang sudah mulai tidak kondusif. Lalu ia bilang pada Ibu Nur, Bu, jangan menantang mereka, Bu. Walaupun ibu sudah klarifikasi, ya sudah. Kalau memang ibu tidak mencuri, ya sudah. Jangan sampai ikut terprovokasi. Enggak, Pak, ini tentang harga diri saya. Lalu Pak Encak pun ya mendengarkan argumen dari Ibu Nur. Ya sudahlah, tapi kalau untuk hari ini kita tidak bisa mengadakan sumpah pocong. Besok sore. Oke? Lalu Pak Encak pun menenangkan para warga dan bilang bahwa tidak bisa hari ini, tapi besok sore. Ya sudah, singkatnya mereka pun bubar dan Ibu Nur kembali pulang. Ibu Santi dan Pak Robert pun kembali masuk ke rumah. Di jalan pulang, Indah bertanya pada ibunya, Bu, saya takut. Sumpah pocong itu kan berbahaya, Bu. Enggak, Nak. Tidak ada sumpah yang berbahaya. Bu, Indah mohon. Indah takut, Bu. Kamu yang tenang. Ibu Nur seperti masih memegang apa yang ia bilang. Kata-kata Indah itu ia sampingkan dulu. Sampailah sore hari, di mana waktu yang ditunggu-tunggu pun kini berlangsung. Saat itu Ibu Nur sudah dibungkus dengan kain kafan putih, layaknya seperti orang yang sudah mati. Indah yang melihat itu tak kuasa menahan air matanya yang jatuh. Ia berdoa, ya Tuhan, lindungi ibu hamba. Ya Tuhan, tolong Tuhan. Dan proses untuk sumpah pocong pun berlangsung. Dan sumpah pocong pun selesai. Di mana saat itu Ibu Nur memang belum ada efek dari sumpah itu. Lalu Ibu Nur pun kembali dibuka kain kafannya dan mereka pun pulang. Nah, Indah pun ketika selesai ritual itu, ia bertanya lagi kepada ibunya, Bu, apa yang ibu rasakan? Tidak ada, Nak. Sudahlah, kamu jangan pikirkan. Sumpah pocong itu tidak ada apa-apanya. Insya Allah, kata ibunya. Lalu setelah kejadian itu, Ibu Nur memutuskan untuk tidak lagi bekerja dengan Ibu Santi. Dengan alasan bahwa ia sudah tidak nyaman karena tuduhan itu. Lalu waktu pun berjalan. Kini Ibu Nur sudah bekerja berjualan di pasar yang tidak jauh dari rumahnya dengan menggunakan sepeda setiap harinya. Di mana Ibu Nur ketika dini hari ia pergi untuk ke pasar berjualan dan sore hari ia pulang. Waktu pun berlalu di mana saat itu Indah yang setiap harinya menunggu ibunya pulang sampai maghrib tiba, ibunya belum juga pulang. Lalu ia berniat untuk menjemput ibunya yang ada di pasar. Di sepanjang jalannya, ia tidak melihat ibunya yang mengendarai sepeda. Sampailah Indah di toko tempat ibunya berjualan. Toko itu sudah tutup. Indah pun bingung. Kemana ibuku ya? Lalu ia mencari ke beberapa lapak. Namun, ketika ia bertanya kepada penjual yang ada di sana, jawabannya sama, ibumu sudah pulang sejak sore tadi. Oh, kalau gitu mungkin ibu sedang lewat dengan jalur lain. Mungkin ada sesuatu yang ingin ia beli. Lalu Indah pun pulang sambil berjalan kaki menuju rumahnya. Dan benar saja, sepeda ibunya itu sudah terparkir di depan rumahnya. Dan ia masuk. Ia memanggil ibunya. Bu, ibu. Ternyata malam itu ibunya sudah tertidur dalam keadaan terlentang, di mana kedua tangannya itu ada di atas dadanya.
Karena Indah yang melihat ibunya tertidur sangat pulas, ia tidak berani untuk membanguni ibunya. Paling tidak ibunya sudah pulang. Lalu Indah pergi ke kamarnya untuk tidur. Lalu tiba-tiba Indah terbangun ketika jam 1 malam. Ia pergi ke toilet rumahnya untuk buang air kecil. Lalu tak lupa ia melihat ibunya. Ternyata ibunya itu sedang sholat tahajud. Di mana memang ibunya ini memang hampir setiap malam sholat tahajud. Namun saat itu dalam keadaan ibunya sedang membelakanginya karena kiblat itu ada di bertepatan dengan keadaan si Indah berdiri. Indah pun kembali masuk ke kamarnya. Namun malam itu memang Indah terbangun lagi hampir jam 3:30 malam. Ia pergi lagi ke toilet rumahnya untuk buang air kecil dan kembali ia melihat ibunya. Namun ibunya tertidur seperti pertama kali ia melihat kondisi ibunya, di mana ia terlentang dan kedua tangannya itu berada di atas dadanya. Karena tidak biasanya ibu tertidur seperti itu, pikir Indah. Lalu Indah pun dengan pikirannya yang seperti curiga ya, namun juga rasa kantuk masih menyerang dirinya, dia pun kembali ke dalam kamar tidurnya. Sampailah pagi hari, di mana Indahlah yang duluan bangun. Tak biasanya ibunya tak terlihat, entah itu di dapur atau di ruang tamu. Indah mencoba untuk melihat ibunya di dalam kamar. Ternyata ibunya masih tertidur dengan keadaan yang sama, terlentang dan kedua tangannya masih terletak di atas dadanya. Ia dekati ibunya, namun apa yang terjadi? Tubuh ibunya sudah dingin seperti orang yang sudah meninggal. Ia pun terduduk lemas, menangis sejadi-jadinya sambil terus berteriak, "Ibu, ibu, ibu jangan tinggalin Indah, Bu." Warga sekitar yang mendengarkan tangisan Indah itu langsung menghampiri rumah Indah. Digedorlah pintu rumahnya. Indah dengan lemasnya bangkit dari tempat ia tadi terduduk itu, membuka pintunya. Tetangganya bertanya, "Kenapa Indah? Ibu, kenapa ibumu?" "Ibuku meninggal." Ketika tetangganya masuk ke dalam rumahnya, dan benar saja, ibu dari Indah ini telah meninggal. Lalu tetangga yang lainnya memberitahukan meninggalnya Ibu Nur kepada Pak RT dan orang yang ada di dalam masjid. Dan tua masjid pun berkumandang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." dengan berita Ibu Nur telah meninggal dunia pada subuh tadi. Begitulah informasi yang didapat dari Indah. Lalu Pak Encak pun datang ke rumah Ibu Nur dan bilang kepada Indah, "Di mana ibumu?" Di kamar, Pak. "Boleh saya lihat kondisi ibumu?" "Boleh, Pak." Dan Pak Encak pun masuk ke dalam rumah Indah bersama dengan beberapa orang yang ingin melihat langsung kondisi Ibu Nur. Namun anehnya dilihat Pak Encak itu, posisi Ibu Nur itu sudah dikafanin, seperti pocong. Lalu ia bertanya kepada si Indah, "Dah, di mata saya ibumu itu sudah dikafanin." "Tidak, Pak, ia belum diapa-apain, masih seperti itulah." "Dah, oke, sini kamu." "Ada apa, Pak?"
Lalu Pak Encak pun berbisik pada Indah. Indah, inilah resiko dari sumpah pocong itu. Berarti ibumulah yang mencuri emas itu. Lalu Indah pun yang mendengarkan ucapan Pak Encak hanya termenung saja. Akalnya itu seperti sudah tidak menerima kenyataan itu. Ia hanya menangis saja, namun menangis dalam diam. Indah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang saya lihat, ibumu itu sudah seperti dikafanin. Ya sudah, kita selesaikan proses pemakamannya. Tak lama juga Ibu Santi yang mendengarkan berita itu bersama dengan suaminya datanglah ke rumah Ibu Nur. Dan segala biaya proses semuanya itu dibiayai langsung dengan Ibu Santi. Beberapa hari setelah kematian dari Ibu Nur, di mana kini Indah hanya tinggal sendiri. Di mana saat itu Indah belumlah tamat sekolah. Apalagi Indah sudah dekat dengan ujian nasional. Saat itu Indah yang sangat rindu kepada ibunya, ia kembali masuk ke dalam kamar ibunya, memeluk baju peninggalan yang sering Ibu Nur pakai semasa ia hidup. Namun Indah yang begitu penasaran dengan apakah betul ibukulah pencurinya. Kini Indah membongkar semua isi dalam lemari ibunya. Tak ia dapati, lalu ia melihat laci yang ada di meja kamar ibunya juga tidak ia dapati. Namun ia ingat semasa kecil kamar ini itu ada lubang tepat di bawah tempat tidur yang sedang ia duduki. Lalu ia melihat ke bawah, di mana saat itu lubang itu sudah ditutupi, namun ditutupi hanya dengan papan. Dengan penasarannya, Indah menarik papan itu. Alangkah terkejutnya Indah, ternyata ada sesuatu yang berwarna kuning dibungkusi dengan kain plastik putih. Ya, itu adalah emas. Indah ambil emas itu dan ia lihat ternyata emas itu ada 2 gelang dan 1 cincin. Hanya ada 3 emas di situ. Lalu ia menggerutu di dalam hatinya. Jika memang ini adalah milik Ibu Santi, hanya ini tidak sebanding dengan nyawa ibuku. Kenapa ibu harus meninggal hanya karena emas ini? Gerutu Indah dan tak terasa, dan ia pun menangis pada saat itu. Setelah ia mulai bisa menenangkan dirinya, ia pun ada niat untuk kelak jika ia sudah tamat dari sekolah, ia akan menjual emas ini untuk modal, apakah ia membuka usaha atau ia merantau. Seperti itulah niat Indah, karena emas inilah ibuku meninggal. Malam hari pun tiba. Saat itu rasa kantuk sudah menyerang Indah dan Indah pun tertidur. Di dalam mimpinya, ia didatangin oleh sesosok putih yang terbungkus, yang sangat lusuh, di mana di beberapa bagian masih ada tanah yang menempel. Ia melihat sosok itu dari jauh, di mana di sekelilingnya itu hanya hitam saja. Ia bertanya-tanya, apa itu? Namun di sela-sela ia bertanya dalam hatinya, ada suara ibunya yang bilang, "Nah, ini ibu. Maafin ibu ya nak. Maafin ibu. Kamu harus terima bahwa ibu sudah tidak bisa lagi menemanimu. Dan hiduplah dengan baik. Jangan seperti ibu. Maafkan
jika ibu berbuat salah, nak. Indah yang mendengarkan ucapan itu, ia sadar itu adalah ibunya. Ia kejar sosok itu, semakin ia kejar, semakin jauh. Dan Indah pun tak kuasa menahan air matanya, di mana ia kembali menangis di dalam mimpi itu. Dan ternyata di dunia nyata, air mata Indah pun tak tertahankan dan mengaliri seluruh pipinya. Lalu ia bangun dari tempat tidurnya, dan ternyata pagi hari telah tiba. Ia melihat lagi emas yang ia simpan, dan ia pun pergi ke rumah Ibu Santi. Lalu ia bilang, "Bu, ini emasnya. Kemarin saya menemukan emas ini ada di bawah kamar tidur ibuku." Lalu Ibu Santi melihat emas itu dan melihat Indah. Indah bertanya, "Apakah ada lagi yang hilang, Bu?" "Jika ada yang hilang, kelak jika saya sudah kerja, akan saya ganti itu." "Tidak, nak. Hanya ini." "Hanya ini," ucap Indah dalam hati. "Hanya karena emas itu. Yang hanya segitu, ibuku harus meninggal." Ada dendam di dalam hati Indah kepada Ibu Santi. Lalu Indah pun memalingkan wajahnya dan pergi begitu saja. Dan cerita pun selesai. Terima kasih buat kalian yang masih menonton sampai di detik ini. Bagaimana cerita pada episode kali ini? Cukup bisa membuat kita sadar bahwa janganlah mencuri dan janganlah berani bersumpah jika apalagi kalau kita salah. Apapun alasannya, mencuri itu tidak ada baiknya. Sebelum saya tutup video ini, saya ingin memberitahu juga, jangan lupa subscribe jika kalian belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan komen, karena bentuk dari dukungan kalian itu sangat membantu channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang lebih epic lagi, lebih seru lagi, dan see you.